semuanya, kembali lagi di Men's Talk present by MS Glow for Men. Mas bro, seperti biasa aku selalu hadir di tidak kesendirian teman-teman, tidak lonely. Pokoknya hari ini aku hadir tidak loneliness, tapi aku berhadir bersama dengan sahabatku yang kita satu ajang pencarian bakat di salah satu TV, dan dia ini termasuk rising star di sana bersama dengan bintang Emon dan juga Karin. Yewen juga. Ya, kamu udah denger kan suaranya? Ini dia Nope. Mas Marcel. Piye kabare Mas Nope? Asoy Mas Marcel. Asoy ya. Gokil, akhirnya aku bisa duduk denganmu lagi. Susah payah lah aku mengejarmu Mas Marcel. Kamu ada di pucuk klasemen. Suca Indosiar itu keluar kita waktu Suca kan nama aku Harum. Aku keluar Suca merana. Kamu jaya kamu. Amin Mas, amin. Tapi kamu sekarang jaya loh. Amin Mas Marcel. Kamu adalah penentu. Orang harus di Jakarta aja apa pulang ketika lebaran? Ya. Konten sukses atau konten-kontenmu ya kan? Kalau sukses ya pulang ya, kalau enggak ya enggak boleh gitu. Enggak boleh. Mau dikasih apa keluarganya ya. Ya alhamdulillah Mas Marcel karena sering ketemu sampean dulu waktu selesai suci. Kan aku ikut lagi suci, terus habis itu kan sampean ajakin, terus sampean kasih tahu harus gini. Enggak Mas. Aku praktekkan. Akhirnya sekarang bisa bertahan di sana lah ya. Alhamdulillah Mas Marcel, lumayan membaik lah kehidupan. Membaik kehidupannya. Gitu. AdSense terus ada. AdSense alhamdulillah. Jamaah Alnopedia. Alhamdulillah supportnya ugal-ugalan. Ugal-ugalan support ya. So disapa-sapa dulu mungkin. Mantap, udah tahu mereka, udah nanti. Mereka udah pasti pada tahu ya. Udah tahu, ada Nope iClick gitu. iClick gitu. iClick. Pokoknya sampai aku punya rumah baru mereka mungkin pergi ya. Karena kalau orang miskin kan pasti disupport sampai berhasil. Kalau udah kaya kan pasti ada pilihan lain. Nah, Nope udah kaya, waktunya kita ganti support yang lain. Mungkin gitu, mungkin tahu. Gitu. Harapanmu terus selamanya. Ya. Gitu. Tapi kalau misalkan ketika mereka hilang pun kamu pasti akan sedih juga kan ya? Sedih, aku pasti akan kangen mereka. Karena mereka yang nyupport sampai di titik ini. Sampai di titik sekarang ya? Yo. Mereka yang paling barbar ya? Barbar mereka. Sebarbar apa Pak? Barbarnya itu sampai kalau misalnya aku nggak diundang di salah satu acara itu mereka komen-komen undang Nope dong. Serius? Yo, itu kan membuat aku semakin ini ada kerjaan. Kayak ini di MS Glow ini pasti ada komen-komen. Ada. Undang Nope dong pasti ada. Kok bisa aku di calling kan pasti aku curiga gitu. Iya. Ada di komen gitu. Piye. Seugal-ugalan itu berarti ugal-ugalan Mas. Alhamdulillah ngerjekeni mereka. Oh, kamu pernah ketemu di kehidupan nyata? Pernah, seringnya ketemu itu Mas kalau di kereta atau di jalan. Aku sering nonton YouTube-mu. Oh terima kasih gitu. Kadang itu aku menjawab pertanyaan mereka itu kadang udah capek Mas. Capeknya? Lelah gitu kayak misalnya mereka bukan orang pertama yang ngomong gitu. Jadi kadang ya biasa aku menanggapinya. Oh siap, terima kasih, mantap, sun. Itu kalau pertanyaan yang selalu ditanya berulang-ulang. Ya. Contohnya kayak gimana, pertanyaan kayak gimana? Livinya mana? Nah, itu sering kali itu. Itu jawabanku pertama masih halus. Sampai terakhir tuh udah mulai kenceng aku. Kencengnya? Livinya mana? Terdampar di luar negeri. Jadi TKI gitu makin ngawur gitu. Karena terlalu sering, tapi nggak apa-apa. Mereka support terus. Support Mas, aku bikin acara stand up mereka mau datang nonton. Bikin merchandise dibeli, alhamdulillah. Dibeli. YouTube ditonton. Digital download ditonton. Ya alhamdulillah mereka itu andalan. Andalan semuanya. Andalan. Kayaknya nggak tahu ya. Kalau nggak ada mereka mungkin masih terseok-seok. Ya. Terdampar juga di luar negeri pasti. Ya mungkin ya, masih di desa di Madiun mungkin ya. Mantap sekali loh. Mantap, alhamdulillah. Kamu ada juga toh sobat miskin. Itu yang mengantarkanmu ke titik sekarang. Sampai ke titik sekarang. Iya toh. Barbarnya juga minta ampun Mas. Iya toh. Wah, itu sobat miskin taunya barbarnya tuh karena mereka tuh kalau misalkan aku lagi main nih, ya komentar ada lah gitu. Dari sobat miskin, salam sobat miskin gitu-gitu. Tapi terlihat mereka ramenya ketika ada yang ngebantah, nih kenapa sih Marcel mulu nih, kenapa nih dia mulu, baru tuh
Sobat miskin Rame hadir. tuh, hadir tuh. Duar gitu. Menyerang orang yang nyerang kamu. Menyerang. Duar gitu. Gak terima mereka Gak kalau terima. idolanya diserang. Idolanya serang gak terima. Dibahas-bahas lagi masa lalunya. Gak inget dulu Marcel begini. Wah, begini. Sekarang lihat tuh begini. Wah, gitu. Terbaik memang sobat-sobat miskin. Sobat miskin ya. Ya. Apalagi yang sampai sama Mbak Selin itu barbar. Wah, itu. barbar. Itu gak habis-habis sobat Marcelin. miskin. Marcelin. Waduh. Sobat miskin iso Seluruh penjuru dunia ada. parah. Tsunami komentar, Bro. Duar. Waduh. Ada yang ngomong Marcel mulu, bahas miskin mulu. Loh, Iya. emang gak boleh bahas miskin gitu? Iya. Emang ada apa dengan orang miskin? Wah, langsung masuk ke sana. Sama berarti. Sama. Militan semua. Tapi mereka masih loyal. Kamu kan udah kaya raya Mas Marcel. Amin kaya raya. Ya. Masih militan. Masih loyal. Masih. Gimana itu cara menjaganya? Aku kan Kayak misalkan nih kalau aku sobat miskin tuh ada tuh bukan cuman misalkan kayak gimana ya? Bukan di luar yang hal-hal kemiskinan aja gitu. Tapi di dalamnya juga ada gitu. Kayak misalkan aku kayak misalkan main ke klub gitu. ya. Ada sobat miskin Ada sobat miskin di klub. Miskin ke klub loh. Iya. Ini namanya BPJS. Budget pas-pasan jiwa sosialita. Pokoknya mereka bodoh amat sama sekali gitu. Sobat miskin ke klub itu pasti ada sobat kayanya. Pasti ada. Itu adalah orang-orang yang dibawa kalau misalkan ada keributan aja. Baru berguna. Nah itu kan gue juga begitu tuh. Oh, iya iya. kan? Tahu gak sih? Yang dibayarin mulu sama orang gitu kan. Pokoknya kalau dikasih duit, siapapun yang nyerang orang yang ngasih duit dihajar. Iya. Dan itu adalah ciri-cirinya. Bodyguard bro. Iya. Badan sih gak gede-gede banget. Tapi dicekokin terus kan. Karena kan dia gak bayar kan. Iya. Harus mau. Yang ini botolan dua gini. Dua ya. Donor ginjal. Gitu. Gak peduli pokoknya gitu. Ada sobat miskin di klub keren. Ada. Dimanapun ada ya. Dimanapun. Kalau jamaah Al-Nopeiyah yang paling banyak itu di karaoke. Tempat-tempat hiburan malam pasti banyak. Happy Papi. Nah gitu. Inul Vista. Nah, itu karaoke yang gak ada LC-nya. Oh gak ada LC-nya? Karena rata-rata jamaah Al-Nopeiyah ini melenceng. Jadi dia? Iya karaoke yang ada puralnya gitu. Tapi ada beberapa yang memang lurus. Oh gitu. iya. Karena awalnya kan aku dari konten-konten melenceng Mas. Konten-kontenku kan dari perjudian, all in untuk semesta, terus kerja terus benopo. Jadi kan dari konten-kontennya melenceng, yang datang juga orang-orang melenceng. Melenceng semuanya. Orang yang bawa motor belakangnya padi gitu-gitu ya. Tapi alhamdulillah ternyata banyak juga Mas Marcel yang aku nggak tahu mereka itu orang-orang yang berhasil di kehidupan. Ya. Gitu. Setuju. Aku sering dari dulu itu kalau bikin apa-apa dibeli itu berarti kan mereka orang berada. Iya. Kerjaan ada, mapan. Bahkan yang kalau di luar itu nggak ada hiburan, di luar negeri nonton konten-konten kita gitu Mas. Iya toh? Relate jadinya. Relate. Apa yang mereka lakukan tuh relate jadinya. Nah, ini Mas Marcel aku pengen nanya, mumpung ketemu sampean, gimana caranya meskipun kondisi hidup udah mulai enak, gimana biar tetap relate sama mereka loh. Nah sejujurnya Mas, aku juga lagi ngerasain itu juga. Mencari-cari juga. Karena hal apa yang membuat kita, kalau dulu kan aku bahas kemiskinan ya. Kayak dulu Mas Panji pernah bilang Kevin Hart tuh sempet agak sulit untuk mencari materi di luar materi dia yang bahas pendek. Ketika dia lagi ikut kompetisi dia bahas pendek. Jadi kayak ada beberapa championship gitu di Amerika. 9 kali dia bahas pendek, 9 kalinya dia juara berturut-turut. Karena dia membahas dirinya sendiri yang pendek. Ketika di luar dari bahasan pendek, dia nggak bisa juara. Nggak lucu. Sama kayak awalnya kita bahas miskin, terus tiba-tiba nggak bahas miskin, berat gitu. Karena itu bukan kolam kita kan jatuhnya. Tapi ya balik lagi gitu. Ternyata setelah aku ngelihat Mas Panji, ngobrol sama Mas Panji, ngobrol sama Bang Radit, stand up tuh memang semagis itu teman-teman, semagic itu, karena semakin kita jujur ke dalam diri kita, itu akan semakin diterima orang. Meskipun itu ceritanya semakin pribadi. Jadi kalau semakin pribadi, orang akan lebih relate dengan hal itu. Dibanding kita semakin mencari apa yang orang butuh. Daripada
biar relate sama orang Ya. harus bahas ini. Ya. Mending itu lupakan, kita bahas diri kita sendiri. kehidupan kita. Gali terus kayak kamu nih, gali Ya. terus all in dengan untuk semesta. Karena memang kamu kan udah main judi waktu itu udah all in berapa puluh juta. Ya. Udah benar-benar all in dar. Nah, itu kan ngambil sudut pandang yang lain dari diri kamu kan. oh ya itu awalnya aku juga nggak peduli orang relate apa enggak. Ya. Aku membahas kehidupanku, ternyata kok meledak, orang Ya, suka. ternyata gitu. banyak yang relate dengan hal itu. Mending fokus sama kita sendiri aja. Ya, Masalah disukai apa enggak urusan nanti, gitu. betul. Ya, Ini ya, kayak aku nih sekarang nih kan udah ya mapan. amin. Mm-mm. Kemiskinan udah bisa keluar gitu. Ya, Yang aku gali lagi ke dalam adalah pernikahan ternyata sekarang. pernikahan. Karena Pernikahan. kamu ini ya bapak sekarang ya. Bapak baru Indonesia. Disingkat babi. Jadi akhirnya aku tarik dulu ke dalam dan nanti aku pengen bikin spesial bakal ngebahas bagaimana caranya kehidupanku ini berjalan gitu. Iya maksudnya. Iya, maksudnya nikah dan punya anak tanpa diketahui siapapun dalam waktu yang lama gitu. Itu nanti kamu bahas Mas Marcel. Aku bahas semua, Mas. Selama ini kan belum. Iya. Selama ini aku belum sama sekali. Nanti semuanya kamu keluarkan di situ. Wah, Semuanya. rame itu yakin aku meledak itu. Amin, Mas. Sold out 5 menit gak sampai itu. Amin, Mas. Tur apa enggak? Tur aku. Tur. Karena nggak akan ada digital download. Oh, berarti orang kalau mau tahu sejatinya kamu harus nonton show-nya. Ya, Nggak ada digital jejaknya, nggak ada. nggak ada sama sekali. Berapa kota kamu rencananya? Belum tahu tapi kayaknya kota-kota besar pasti ada Tahun ini? tahun depan. Oh, tahun depan. Ini menarik Mas Marcel. Iya. Sumpah, aku sih kebayangin, lucu banget itu. Amin ini, Mas. Wong Jambore kamu bahas Mbak Selin itu Iya. kenapa kan dawar lah. Nah itu tuh ntar tuh. Mm-mm. Ntar bagaimana konfliknya di TV aku sama Selin gimana teng. Terus ntar di rumahnya gimana, gitu-gitu dah. Lucu banget itu. Kompleknya gimana. Heeh. Yang kemarin kan udah kamu show apa itu namanya? OnlyFans. Nah, All in Fun itu kan juga dar. Amin, Bang. Weh. Iya. Udah gitu. Nah itu setelah itu gimana terus ketemu orang tuanya dia, Mm-mm. mertua ketika ada kasusku yang beli video itu gimana. Wah itu Keren itu. Keren. di luar keren. nalar itu, Mas. Di luar nalar. Di luar nalar. Tahun depan ya. Tahun depan, Mas. Aku juga ini mau tour juga. Tour juga. Tahun ini Apa jenenge? menjadi dewasa. Wuh. Berat ternyata. Berat tuh. Berat belum menulis materi ya, aku menjalani kehidupannya berat. Berat Mas, dari dulu yang konten hahihi sampai di titik follower udah 1 juta, terus bingung mau ngapain lagi gitu Mas. Udah nggak tahu. Iya. Ini kalau kita layah-layah mati, kalau tetap ngonten, tetap bekerja keras, nggak tahu apa yang harus dikerjakan gitu. Iya. Itu kan next level toh. Iya. Sampai kan udah mengalami itu. Amin. Aku masih mencari-cari. Kadang aku sama Mas Yono di kos sih bingung. Ngapain lagi ya Mas Yono? Kosdret ya? Ya, Jadi siapa aja sekarang yang masih tinggal di Kosdret? ada Mas Yon, Mas Arif, masih lengkap Mas. Yang pindah kan cuma Bang Ali, Mbak Cenda, sama Bang Rin udah pindah. Yang lainnya masih ada di situ. Yang lainnya masih ada di situ Masih. ya? Iya. Nah, itu. Nah, kadang itu mikir ngapain lagi kita? Apa yang harus kita lakukan? Karena kalau ngonten YouTube kayak ngevlog, udah bosen. Dan piye kan? Udah bosen, maksudnya aku kalau belum bisa Mas itu tertantang, maksudnya seneng dong ngelakuinnya. Ya. Energinya trum ke yang nonton. Ya. Sekarang udah lemas, malas. Ngonten Instagram, FYP udah pernah, Iya. viral udah. Terus apa lagi? Challenge-nya bingung. Gitu. Apalagi yang harus dikejar gitu ya? Stand up dulu pengen kayak Tour. impian tour, udah. Apalagi? Berapa ribu penonton waktu itu? Penontonnya nggak sampai ribuan Mas, tapi Total kan tour? total ya ada 7.000 lebih. 7.000 total tour? Ada. Itu udah terlaksana? Udah tahun kemarin. Itu Oke. emang kota-kota kecil yang nggak pernah didatengin komika nasional. Tapi nonton ribuan? Alhamdulillah, karena mereka butuh hiburan. Daerah-daerah kayak Jepara apa disamperin sama komika nasional. Enggak sih. Kan yang disamperin paling Jogja, Semarang, Solo, Surabaya, Malang. Malang gitu. Aku sampai di ini Bojonegoro. Bojonegoro loh. Nah, Woi, gitu. arek Pekalongan, ono reok Bojonegoro. Ponorogo ya kan. Ponorogo ya. Ya, Vianita. Vianita. Iya. Suci berapa? 8. 8. Perlu pakai deodoran ya. Dari Miss Gloverman Vianita. Gitu Mas. Bingung, aku harus Bingung. ngapain? Nah, menurut sampean harus ngapain? Nah, itu yang aku belum tahu juga, Mas. Karena menurutku juga aku belum tahu untuk aku apa. Kamu udah tahu, kamu udah ada di, aku kan mengejarmu. Loh, Mas. Kamu kan makin naik. Aku di titik ini bingung mau ngapain. Lah kamu udah di sini lagi ya? Loh. Aku ngejar
Viewers YouTube-mu aja terseok-seok Mas. Alah, enggak. Meninggal aku Mas. Enggak. Sumpah. Enggak. Sumpah kalau di Instagram aku berani lah. Alah. Kalau di Instagram, TikTok. Kamu tetap top global Viewer Indonesia. YouTube top global kamu Mas. Enggak. Top global Mia kan pacol tuh. Apa itu? Ada, kamu nggak tahu? Ada YouTuber ya? Iya, luan-luan. Apa itu? Ya. Karena nih ya buat teman-teman yang belum tahu ya, Nope tuh emang adalah orang yang gak punya cita-cita. Enggak punya aku. Ini sama sekali dia. Jadi kayak beberapa mentor ya yang ada di Suca waktu itu di Indosiar, benar-benar nanganin dia tuh bingungnya minta ampun. Lucunya banget ketika dia main, ratingnya bagus, apalagi waktu bahas Lekjo. Tapi dia malah pengen keluar dari kompetisi. Kenapa Mas? Aneh emang. Emang aku nggak tahu Mas Marcel. Aku merasa dulu kalau misalnya aku kan trending show pertama, terus rating bagus, terus aku merasa ini kalau misalnya lanjut, aku mungkin lupa teman-temanku di desa Mas. Artis kok ngelihat orang kan pasti sepele. Ya. Nah itu, aku menyadari biar tetap bergabung dengan teman-teman, biar satu ini loh Mas, satu level, satu frekuensi. Meskipun diomong orang nggak berkembang nggak masalah, karena aku dulu merasa apa yang kubutuhkan apa, belum ada kepikiran beli mobil, rumah apa, yang penting nongkrong sama teman-teman. Wes happy, belum kepikiran rumah tangga. Jadi benar-benar anak muda pada umumnya gitu. Iya. Apa terkenal buat apa gitu mikirnya. Bahkan dia pernah sampai hampir udah putus malah ya waktu itu ya. Apanya? Sama pacar waktu itu ya. Ya. Putus sama pacar gara-gara nggak ada cita-cita sama sekali. Nggak ada cita-cita, kamu udah tahu itu. Iya. Karena itu kan kerjanya bareng kamu lah. Akhirnya balik mana? Enggak, dia Loh. udah ada ini pasangan. Yang lain? Saya udah ada juga. Kamu juga udah ada. Akhirnya mantan kamu yang itu menyesal. Enggak, kalau menyesal enggak. Tidak. Enggak, aku selalu ini mikirnya dia lebih baik hidupnya. Lebih baik gitu. Karena kalau sama aku kan juga enggak jelas, Mas. Tapi kan sekarang jelas. Belum tentu. Kerjaan begini enggak jelas, Mas. Iya kalau tetap populer. Pasti tetap populer kita. Nah itu aku doanya gitu. Aku tiap hari itu berdoa, ya Allah berikan keselamatan dan kekuatan. Karena kadang udah lemes Mas. Nyetrum loh itu. Aku beberapa kali ngonten tuh kayak ngapain aku ngonten begini gitu. Karena dulu itu bisa populer, bisa top global karena semangatnya gede Mas. Iya. Gitu. Itu kadang kalau udah lemes, ya penonton ya ikut lemes. Betul. Gitu. Dan memang namanya hidup ya, maksudnya kita nggak ada yang tahu pecahnya kita kapan. Dan itu adalah misteri kayak apalagi di entertainment gitu ya. Kayak Putri Aryani, dia sempat ikut ajang nyanyi waktu kecil, sampai ikut Indonesia Got Talent, baru meledaknya sekarang di Asian Got Talent gitu. Nah, terus aku juga merasa aku ini masih kuli Mas. Kuli komedi, kuli YouTube, kalau nggak kerja bikin konten juga nggak makan, belum mandor, belum aku merasa gitu, sampai kapan ya aku bikin kata-kata hari ini Gus Nope, musik, masa umur 70 masih gitu. Aku kadang mikir Mas, di sinematik udah pikun gitu. Iya, aku merasa belum. Kalau sampai kan udah. Opo Mas? Nyantai sampean. Mana nyantai, sama aja. Mosok. Ya geter pun aku geter juga Mas. Enggak, Marcel Widianto bro. Geter Mas, sumpah. Enggak Mas Marcel, sampean udah ini aman. Ya amin, dia aman Mas. Tapi ya amannya kita kan kita harus lihat dulu. Maksudnya diri kita yang sekarang sama yang dulu kan. Kalau dibandingkan dulu ya tetap aman gitu. Ya betul. Apalagi kan sampean di Jakarta terus. Aku kadang pulang Mas ke desa. Tapi kamu pulang ke desa kamu bisa menjadi king of sosmed. Allah komedi. Allah di desa bener Mas. Populer, paling populer bener. Tapi kan pengeluaran terus. Pemasukannya apa? Pengeluarannya piye sih Mas? Pengeluaran hidup sehari-hari Mas. Berapa paling desa Mas? Lu. Larang. Murah. Cuma kalau misalnya nongkrong sama teman makan, kita yang punya duit kan seenggaknya ada, kalau Jawa gitu Mas. Iya, manusiawi lah. Iya gitu. Bayari teman gitu-gitu. Iya. Itu kan lumayan kalau tiap hari terus lumayan. Iya. Kalau mau pelit kan nggak punya teman. Iya. Gitu. Apalagi kan kita hidup sosial. Betul. Aku merasa Mas pulang di desa pengeluaran tuh terus, pemasukan nggak ada. Kalaupun ada
OTW pemasukan. Iya. Misal aku konten kreator. OTW. Konten kreator, misal mau ada pemasukan. Kalau aku di desa, yang masuk itu juga produk-produk aneh. Contoh, jaring ikan. Minta di endorse gitu-gitu Mas. Pancing, alat pancing gitu-gitu. Apa itu? Kalau alat pancing masih bisa. Jaring ikan gimana? Jaring ya misal gitu, kayak pukat harimau tiba-tiba gitu Mas. Aneh-aneh sumpah. Aku di desa itu tawaran-tawaran kerjaan aneh Mas. Aneh. Disuruh stand up di acara Karang Taruna. Lah kalau di Jakarta kan jelas acara corporate, acara membuat tour. Gaungnya ada Karang Taruna Mas. Stand up aku meninggal aku perform acara Karang Taruna. Di desa aku sendiri pernah aku disuruh stand up lurah mati di panggung. Depan lurah? Iya, lurah sama udah pakai bahasa Jawa tuh? Bahasa Jawa, semua materi stand up yang lucu. Minta ampun Di semua panggung open mic. Ku bawa di desa sendiri, makel keduk. Reaksi lurah gimana? Oh. Ngapain ini naik gitu. Karena kan beda lahan. Itu kan harusnya pelawak-pelawak kayak Cak Percil gitu. Iya. Gitu. Nah itu Mas. Bener populer di desa, tapi kan pemasukan belum tentu ada. Iya. Harus di Jakarta menurutku kalau kayak gini-gini loh. Iya. Tetap di Jakarta lah ya. Iya. Dardedornya minta ampun, corporate kamu juga dardedor terus. Amin. Apalagi kan sekarang tanggungan lumayan Mas Marcel. Siapa aja Mas? Loh, kayak sampean kan. Ya aku kan pengen di titik sampean. Amin. Sampean udah Mas, kamu udah lebih Mas dari aku Mas. Belum Mas. Siapa aku ya. Enggak, aku mengejar sampean. Sampean ini kan dulu punya LMP. Ya. Ya toh, sampai sekarang ada. Ada dikit. Nah, aku anak OTW ke gitu. OTW ke punya kayak LMP gitu. Kayak Denny Caknan. Ya. Dia tim-timnya tuh dari sekitar kampung-kampungannya. Bener. Kamu juga kan begitu. OTW ke situ ternyata aku merasa untuk jadi seperti sampean itu susah. Kenapa? Susah Mas. Susah. Dengan adanya teman-teman yang membantu susah. Susahnya adalah belum mikirin pengeluaran gaji mereka. Susah Mas. Berat. Iya. Aku merasa berat. Tak pikir terkenal enak. Populer, banyak kerjaan enak. Ternyata betul. Susah. Aku merasa. Betul. Sampean masih bertahan nih berarti top. Kamu juga masih bertahan, masih top juga berarti. Aku baru Mas. Kamu enggak. Kan kamu udah lama Mas. Enggak. Tapi ya di Suca 3 kayaknya gitu ya paling mantep ya. Wah. Kamu, aku, Bintang Emon ya. Suca 3 tuh. Ada banyak. Siapa? Ate, Ali masih main TikTok live. Ali masih belum bisa di ini. Ini nggak ada pilihan lagi. Nggak ada lagi. Lah kayak aku nge-YouTube kan nggak ada pilihan lagi. Iya benar-benar. Iya. Mengoki Rengga juga ya. Aku Mas ya nge-YouTube sebulan penuh ya. Nge-upload misal satu quantity. Satu hari minimal 3 konten. Sebulan 90 konten ya. Itu AdSense-nya sama satu hostmu ini loh. Kalah, yakin Enggak Mas. Demi Allah. Enggak. Demi Allah. YouTube tuh cowilik Mas. Tapi bagi orang yang nganggur itu banyak. Kalau kita nggak ada kerjaan lain, YouTube menyelamatkan Mas. Lumayan oke. Tapi kalau ada pilihan kerja kayak kamu syuting alah. Ajur YouTube. Enggak Mas. Lah kalau gede YouTube Mas. Gede kalau ada brand, kalau nggak ada kayak YouTubeku kan isinya kan konten-konten ngawur-ngawur. Itu cuma untuk bertahan hidup sama teman-teman masih kuat. Masih kuat. Nah, aku merasa kalau aku nggak ngupload ya nggak dapat AdSense lagi. Tapi ya digital download juga kamu sendiri kan? Nggak ada potongan kan? Nggak ada. Bikin lagi. Adam Jaya. Biar nggak ada potongan. Itu gimana ceritanya? Kamu bikin sendiri? Bikin sendiri karena di Surabaya kan ada ini. Mas-mas senior yang bisa IT. Terus? Bikin, terus dicoba dijual di situ. Ternyata bisa. Udah laku berapa? Lumayan Mas. Satu videonya berapa laku? Lumayan, ribuan ada. Harga yang kamu jual? Harganya piro ya? 200 nek rasalah. 200.000 ya? Ya, itu untuk Adam Jaya ya. Suku yang nope-nopean tur. Ya. Ya cost rate murah. Cost rate piro? 150. 150 ya. Ya, lumayan tuh Mas. 150? Ya, itu kemarin cost rate kan uangnya dibagi kan ada hitungannya. Iya. Terus seru buat beli kulkas gitu. Keren Mas. Kulkas sudah dibeli, mereka pada keluar ya. Iya. Aduh. Gimana kabar Aldi Jadong? Sehat? Enggak ada di situ. Oh, enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Udah jangan itu. Aku enggak anu.
Nggak pengen Oh, bahas. ini hari otong ya. Kenapa kok Aldi Cadong hari Otong? Iya, hari otong. Iya, terlihat sangat akrab di YouTube. Siapa itu hari otong? Itu sahabatku. Sahabat dari mana? Teman merintis. Jadi kan aku dulu masuk stand up Surabaya. Ah, Udah lumayan. sama Pras kecil tuh. Pras Adri ya betul. Iya. Dia juga konten tentang bis-bis juga tuh. Ya, Itu muncul viral di juga. berandamu muncul. Aku follow dia duluan. Dia belum follow, aku follow aja duluan tek gitu. Wah, dia belum fallback. Belum follow back. Kurang aja. Tapi udah follow back aku report langsung. Enggak, udah aman. Ya, Pras Adri, Kang Ian Fuad. Iya. Terus Robi Maulid sama Soivi Iya. yang mungkin kelihatan palingnya bertiga sama Kang Ian Fuad dulu. Bedro. Muduro. Iya. Muncul juga di berandamu. Muncul. Keren. Teman-temanku udah Waduh, kamu keren. pantau. Pantau semua aku. Keren. Semua komik-komik pantau aku. Ngeri Mas Ha-ha. Marcel. Itu terus aku masuk stand up udah beberapa bulan Otong masuk Otong masuk. mau ikut stand up. Dari dulu itu emang seringnya sama aku. Oh. Itu teman berjuang lah gitu. Berjuangnya Mm-mm. semantap itu ya. Ya, Iya, cuma dia ini banyak diusir dari teman-teman. Hari Otong. Iya. Kenapa Hari Otong diusir sama teman-teman? Hari Otong Nol. Nol. Attitude, nol attitude. Zero. Attitude, zero empati. Makanya aku tampung karena menurutku Kamu juga seperti itu dulu. aku adalah orang-orang terbuang, Mas. Sama Makanya kita juga. Otong ku aja. Jadi Siap. orang-orang terbuang tuh ku aja. Iya, biar bisa ada tempat salah di hidupnya lah gitu ya. Ya, nah Iya, iya. ini kan pertanyaan tadi Mas Marcel. Susahnya bangun tim apa, Mas? Kan aku tadi pengen bertanya itu. Iya. Apa? Kamu kan ada wisan tim. Kalau aku pribadi ya, Mm-mm. yang paling susah karena aku menolong orang pakai logika dan juga perasaan. Iya maksudnya. Jadi kayak yang aku ajak di LMP itu adalah orang-orang yang memang menurutku kayaknya iya dia terbuang nih gitu. Oh, Dia- balas budi zaman. Enggak, Apa? sama kayak gue dulu. Oh. Hidup tuh memang agak kejam ya, Pak. Maksudnya untuk kita bisa dihargai ya kita harus punya pembuktian dulu. Ya memang terdengar agak keras tapi memang itulah hidup gitu. Betul. Ya sekarang ya kamu sama aku ya kalau jalan ke mall ya udah pasti ditawarin brosur apartemen, bisa duduk di kursi mobil yang lagi dipajang. Dulu mana pernah kan kita? Astagfirullah. Iya kan? Ya. Ya gitu Mas Marcel. Nah, susahnya apa? Susahnya adalah kadang ketika kita nolong orang, Mm-mm. tidak semua orang yang kita tolong itu seperti kita. Maksudnya? Daya juangnya. Oh, iya betul. Heeh. Karena sampean semangat gede. Iya. Yang ini kasihan nih, tolong. Heeh. Kadang ini nggak sesemangat sampean. Iya. Oh, gitu. Lumesnya minta ampun. Masa lemes. Iya. Aku pernah tuh anak-anak kan ya aku kan tidur pagi kan. Mm-mm. Bangun pagi atau gimana gitu. Iya. Ya aku tidur pagi ya dia bangunnya pagi lagi gitu maksudnya. Karena aku tahu Di ini. besok harinya. Aku pernah di ini, rumahmu. Kan aku datang itu dari jam 9 malam. Kamu belum pulang itu. Kamu masih bekerja. Iya. Kamu datang itu baru jam 3 subuh. Jam 3 subuh. Jam 3 kita main PS. Iya. Jam 4 kamu mandi pergi lagi ke Bali. Iya. Jadi kamu nggak ada istirahatnya. Iya. Daya juangmu kan peyuh, Kacau. kacau. Tidur aja udah biasa aja tidur kalau nggak di mobil atau nggak di pesawat atau gimana. Ada di kursi host. Iya. Kayak hari ini ya. Iya. Saking nggak ada waktu untuk istirahat. Iya. Dulu tuh kita untuk tidur tuh kayak puas banget ya. Heeh. Kerja tuh kayak colong-colongan. Mm-mm. Sekarang tuh kita untuk tidur colong-colongan gitu. Mm-mm. Iya. Itu hidup nih. Iya ya. Kamu begitu juga, Mas? Belum, aku kan belum ada di level sampean, belum. Ya, tapi masih lebih bagus dong berarti. Ya untuk tidur lebih banyak daripada kerjanya, Mas. Aku Iya. kan banyak tidurnya. Tapi penghasilanmu kan lebih mantap juga kan Alhamdulillah dibanding yang dulu. dibandingkan dulu. Tapi untuk kerjaan itu masih sama aja kayak dulu. Kalau ada kerjaan aku menganggapnya masih mukjizat. Kenapa begitu? Ya nggak tahu, kan rezeki itu, Mas. Itu masalah rezeki. Kan terkenal belum tentu padat kerjaannya. Ya. Lah sampean bisa di titik sekarang kan pasti ada selain viral kan pasti ada gerakan-gerakan bawah tanahnya. Bawah tanahnya. Iya toh, ke bos gimana cara menghadapi kan aku kan kadang nggak punya itu.
Iya. Ya, gitu. Tapi kamu tuh multi talent menurutku, Pe. Stand up udah, main film udah, bikin series udah. Bahkan kamu bikin lagu pun udah. Meskipun lagunya Davi Sumbing lebih bagus ya. Lebih bagus viewers ya. Bener. Iya, Davi Sumbing. Itu ya. kemarin kasihan, Mas. Kenapa, Mas? Itu kemarin cerita ke aku Davi Sumbing sebelum lagunya tak bikinkan di Surabaya. Di tempatku rekaman itu dia cerita follower TikToknya 1 juta. Hah? Ya. Banyak itu. Davi Sumbing. Konten-konten Sumbing itu loh. Konten nyuar-nyuar. Follower TikToknya 1 juta tapi kerjaan yang masuk enggak ada. Iya, bayangno. Dia sampai tanya, Mas Nope, gimana sih biar kayak sampean ngono? Kayak aku gimana, Dap? Ya biar kayak sampean kerja. Ini kita kan sama follower TikToknya. Kenapa aku nggak ada kerjaan sampai gitu? Aku sampai nggak bisa jawab. Nggak tahu, Dap. Coba duitmu di ATM sisa berapa? Sumpah, Davi Sumbing 1 juta follower TikTok, duit di ATM-nya 2 juta, Mas. 1 juta loh followernya TikTok. Kamu? Alhamdulillah. Ada 1,5. Aku ngomong ke Davi, aja bahas banda, Mas. Pajak. 1,5. Aku ngomong ke Davi, enggak tahu, Dap. Coba, duitmu berapa? 2 juta. Transfer ke ibumu 2 juta. Sisain 200.000 buat hidupmu. Dicoba, Mas. All in. All in ya. Ngeres ya. Apa? Ngeres. Naikin taruhan. Iya. Kalau all in kan 2 juta. Iya. Kan? Kalau ngeres tuh masih ada sisa 200. Iya. Dikirim ke ibunya, itu ibunya, Mas. Sedang mengetik tuh nggak habis-habis, Mas. Lama. Mas Nope, ibuku balas, Mas Nope, balas. Karena selama ini nggak pernah dia ngasih ibunya. Itu berarti 1 juta follower TikTok tapi terseok-seok hidupnya. Coba itu, Dap. No. Tapi aku nggak tahu ya, yang kulakuin itu selama ini, Dap. Coba kasih 1.800.000 ditransfer, ibunya sedang mengetik, Mas. Sedang mengetik. No. Habis itu ibunya, makasih nak, alhamdulillah. No. Sudah, Mas, selesai. Itu udah dilakukan Davi. Sebulan kemudian gak ada kerjaan. Kirain habis itu gak ada. Terus kok dia jangan berharap apa-apa dulu, Dapi. Masa lu baru ngasih orang tua lu sekali doang 1,8 lu. Baru tiba-tiba mau apa lu? Operasi aja gak langsung bener bibirnya. Kok tiba-tiba ya, tapi ini terus kok ajak ke Surabaya. Ini rekaman lagu. Ya, meledak gitu. Itu kalau dikuliti lagi mungkin itu ada dampaknya setelah sekian lama. Betul. Gitu. Karena ada beberapa orang yang kenal sama Davi kayak stand up Indo Bekasi gitu-gitu. Iya, ada permasalahan juga dengan kepelitan dia juga. Kayak dia sama Fahri, ada Fahri Purnomo tuh, sama Egy Hau, sama anak stand up Indo Bekasi, sampai akhirnya sampai diingetin tuh sama anak-anak, sama Belo gitu-gitu kan, lu jangan begini kalau nongkrong gitu-gitu dah. Pokoknya pelitnya naujubillah min dzalik gitu. Ya gitu. Sampai akhirnya kalau gue denger kayak begini ya, gue yakin lagu dia yang kemarin tembus di pasaran itu pasti tidak jauh dari doa-doa temennya yang udah bersyukur, wah Davi udah berubah nih. Nah, apalagi orang tuanya. Mungkin. Iya. Karena dia cerita selama ini nggak pernah ngasih orang tuanya, karena kan nggak ada juga lah Mas yang dikasih apa gitu. Tapi orang tua ya Pak, mau kita ngasih hanya cuma 100.000, itu bersyukurnya lebih-lebih loh Pak. Doanya sampai gini ya. Iya. Bahkan wah ini cukup sedih juga sih kemarin. Aku tuh kalau ngasih ke orang tua aku kan udah lumayan lah ya. Iya. Udah lumayan. Kayak dia akhirnya ngebandingin ketika dibilang katanya mama kangen ketika Marcel tuh ngasih ke mama tuh cuma 100.000 gitu. Tapi ya pulang ke rumah. Daripada ngasih banyak tapi nggak pernah pulang. Iya. Karena yang mama butuh sebenarnya jujur ya duit sih mama butuh gitu, tapi ya anak mama itu mama lebih butuh gitu dibanding ya teman-teman kerja kamu katanya gitu. Itu dulu sih sebelum gue nikah. Karena sekarang kan gue udah menikah dan akhirnya kan memang udah dilepas ketika pernikahan kan. Ya meskipun gak terlalu lepas-lepas banget gitu, video call tetap ada. Lu ngalamin gitu juga gak Pe? Ini ngejar karir mak meninggal. Iya sama aku juga. Gak tahu kenapa itu. Aku mengalami yang kamu dulu ada materi bapakmu meninggal terus kamu beliin peti. Itu kan naik-naiknya kamu toh. Iya. Pas kamu naik bapakmu enggak ada meninggal. Aku mengalami ini Mas.
konten trending, duit ada. Kayak apa ya? Alah, pencapaian ndak ada rasanya, Iya. Mas. Kita mau banggain ke siapa ya? Nah, itu. Kita mau kasih tahu ke siapa gitu. Tapi tetap harus semangat. Kan sampean masih ada ibu, aku masih ada bapak gitu. Iya, benar-benar. Harus tetap. Ada istri, anak juga sampean. Iya. Tetap. Tapi dulu waktu sebagai anak pertama yang ditinggalin bapak waktu itu ya. Gue ingat banget. Bapak gue tuh meninggal setelah dia minta untuk ke Taman Safari 1 mobil sama keluarga. Akhirnya gue paksain lah, gue nge-DP mobilnya Rio tuh waktu itu. Mandela yang gade kan. Selang ketika gue udah DP, bapak gue meninggal, minggu depannya mobilnya baru datang. Terus pas mobil datang tuh kayak, ya Rio nganterin ya gue masih senyum-senyum gitu. Pas Rio cabut kayak, anjing lah gitu. Ini harusnya gue bareng sama bapak gue dulu kayak gitu. Maksudnya kalau dikasih waktu sama Tuhan gitu ya. Sampai bingung gitu mau ngapain lagi. Mungkin itu yang lu rasain juga kali ya. Ketika lu lagi dar-der-dor, industri lagi ngerongrong semua karya-karya lu, buronan semua medsos. Sampai akhirnya Mae pergi ya. Pergi. Tapi dia alhamdulillah perginya full senyum, Mas. Full senyum ya. Full senyum. Aku kan alhamdulillah masih bisa menemani di akhir hayatnya. Sampai akhir hayat ya. Full senyum. Kulihat full senyum. Alhamdulillah Pak ya. Ada omongan terakhir dari Mae Pak? Enggak pernah ngomong apa-apa. Mae enggak pernah ngomong sesuatu, enggak pernah. Sama sekali. Enggak pernah. Kayak Nope di Jakarta gimana gitu. Lanjut bahasan lain boleh? Kenapa? Kadang gini Pak. Aja orang tua, Mas, gak kuat tahu. Sama aku juga. Bahasan Hari Otong belum tadi. Gak kuat tahu, sumpah ini. Hari Otong 0 Pak. Gak menarik itu. Iya. Menarikan orang tua. Orang tua. Tapi sedih, Mas, gak kuat tahu. Pasti. Aduh. Kadang Pak, ya, komedian kayak kita tuh selalu menghibur orang, tapi nggak ada momen kita untuk menghibur diri sendiri Pak. Lah akui lo. Kamu akui? Energi keserap terus, orang tertawa, hahaha, kitanya, iya. Iya. Aku sering Mas gitu, linglung gitu, hampa kayak penat gitu, sering. Orang katanya kan sering beberapa kali nanya ke medsos gitu, kenapa follow diriku, menghibur Mas, gitu. Masa menghibur konten-konten tolol gini, terhibur mereka. Tapi aku kadang ya Allah, kok enggak bahagia no. Dulu bahagia banget tau kayaknya hidup happy no. Gitu. Sekarang apalagi di sekarang ini kalau mau ngelakuin sesuatu juga enggak selepas dulu Mas. Iya, tidak sebebas dulu. Kayak merasa semua mata itu menonton, tertuju padamu. Iya. Kalau mau aneh-aneh guys enggak berani. Bingung. Ini berlebihan orang. Gitu. Guys, ngono lah Mas Marcel. Biar enak nih. Minta ya. Jadi apa yang ngibur lu sekarang? Apa ya Mas? Rauno. Bingung aku. Ya wes. Teriak-teriak di kesendirian malam. Ya wes, apapun aku tiba-tiba sekarang ini. Alhamdulillah kan udah ada kendaraan, mobil. Ya. Tak style full musik. Ojo nangis. Ya gitu, full musik aku teriak-teriak di mobil. Yang uwes gitu-gitu. Terakhir makku ada ngomong terakhir. Wah. Ini. Mae? Ya, beli mobilnya biar gak kerental terus karena selama ini kan kerental. Dan terus, lu berhasil bro. Alhamdulillah Mas Marga. Beli. Nah itu gak akan kujual meskipun kan hidup kan naik turun. Iya. Apapun keadaannya gak. Itu akan. Mobil pertama lu yang lu beli kan? Dokar itu. Kok anggap dokar? Dokar. Kamu tahu dokar? Andong. Andong tahu. Itu kendaraan yang akan mengantarkanku ke manapun di kehidupan naik turun siap kulalui dengan andong. Dokar itu. Andongku. Mantap. Makku yang minta. Kalau itu mak nggak nyuruh beli mobil mungkin nggak beli aku. Ya aku naik ojol masih oke. Kalau misal kerja luar kota dijemput sama kadang ya tah. Kadang berangkat sendiri masih oke. Tapi mak minta beli. Berarti kamu beli mobil itu permintaan mak berarti ya? Ya permintaan terakhirnya beli mobil. Sama berarti sama bokapku juga. Sama. Sobat miskin.
Iya betul. Kemiskinan bingung. Berarti sekarang kamu udah kayak Apa? berkarya aja, nggak perlu ngejar viewers lagi. Aku capek ngejar viewer. Ngejar viewer itu menghabiskan energi mas. Tiap upload di refresh ngapain, mending bikin lagi toh. Iya. Kan dulu kita nggak bodo amat viewer, yang penting Iya. konten. Wong aku ngelihat kamu awal-awal dulu ini kayak Mas Yono awal-awal di Jakarta, Iya. di konten siapapun ada. Iya. Aku masih inget sampean di ini konten Bang Bari nge-host Iya. acara Jamburi apa stand hutan tuh. Bang Gitu. Uus. Dimanapun ada gitu. Yes gitu ya. Sampai guling-guling ngambil duit sama Rispo waktu itu. Ya. Aku pun juga merasa aku pun nunut mas. Diseret abang-abangan loh. Makanya ada di titik ini. Diajak Bang Zawin, diajak Ya. siapa? Sama gitu. aku juga. Ya, diseret abang-abangan Mas Arif siapa pun. Diajak Pak Ajis, Ya, diajak Bang Awe, Bang Rahman. Kalau enggak ada abang-abangan mungkin ya berat juga. Iya, dan Nggak itu tahu. hebatnya stand up sih maksudku. Pak Ajis tuh pernah gini. Dia dapat job untuk stand up. Dia dapat berapa gitu, 1 juta apa 2 juta gitu. Terus kata Pak Ajis, "Oh, kalau kayak gini bukan harga gua gitu. Kasih aja ke yang lain." Padahal waktu itu dia nggak punya duit katanya. Dia lagi nunggu job banget. Tapi dia tetap nahan perutnya untuk apa? Biar nanti komik-komik yang di bawahnya tidak akan kayak akan ada omongan kayak, "Loh, lu 1 juta, orang kemarin aja gua nge-hire Pak Ajis 1 juta." Nah itu tuh. Jadi biar regenerasinya ada gitu. Biar tetap dapat kerjaan. Iya. Yang lain. Stand up tuh respect tuh. Makanya kalau yang bukan jadwalnya, yang bukan harganya dan lain sebagainya nggak bakal diambil sama anak stand up. Ya mas. Sama sekali. Keren. Bukan begitu mas? Nggih. Sama ya berarti ya? Insya Allah. Insya Allah ya? Insya Allah. Siap lapar berarti. Siap lapar kita. Bisa nggak cocok harganya. Siap lapar. Siap lapar kita. Siap puasa. Siap puasa pokoknya. Siap puasa pokoknya. Tapi sampai nggak mungkin puasa. Ada terus Mas Marcel. Panen terus. Amin. Amin. Tapi kamu sama Livi gimana? Udah jarang konten Mas bareng. Marcel. Ini aku podcast mas ya. Sejatinya udah kehabisan obrolannya apa? Ya. Lipi, Kosderet, judi itu sering dikasih. Iya, makanya dari tadi Ditanya. pertanyaan-pertanyaan itu kita tanya yang lain lagi. Ya, gitu. Bosen aku ditanya Livi Bener kan, gitu. pasti. Livi pun juga bosen kalau misalnya aku podcast bahas dia. Gitu. Sama kayak waktu itu Andika Kangen Band dateng ngebahas Kangen Band dan lain sebagainya. Ya. Nggak ada yang bahas tuh. Kemarin dia bahas tentang apa ya yang dia ketemu sama siapa gitu pokoknya Mm-mm. di skripnya. Yang Aku aku sama bahas. kamu kan pernah ini mas. Pengen usaha ya tak? Iya, Usaha Harvest cari- Moon. Ya Harvest Moon, cari tanah Tanah. berapa hektar gitu. Iya. Itu kayaknya di episode selanjutnya ya mas, menarik itu. Tapi aku lagi pengen beli di tanah di Kerawang nih. Kamu keren. Udah mau dapet nih. Doain aja. Ya berarti nanti rumahmu 2. Enggak pakai rumah itu. Tanah tok. Tanah tok. Sawah. Oh juragan tanah kamu. Enggak. Harvest Moon itu. Oh Harvest Moon. Tapi Ebel kemarin habis beli bukit, Bro. Sama Darboy Di mana? di Gunung Kidul. Apple beli bukit. Iya. Berapa hektar? Sektor katanya. Apple Cobra. Canggih tuh. Keren. Diisi kobra semua katanya sama dia. Biar banyak penerusnya katanya. Iya. Kamu ada niatan gitu juga kayak Mas Dodi gitu beli bukit-bukit gitu? Belum tahu mas. Aku tapi masih belajar ini karena kan nyari duitnya susah. Aku nggak mau terulang lagi kayak Kayak kemarin. hilang tiba-tiba gitu. Judi mah masih kan tetap Enggak aku. sama sekali. Sudah enggak. Oh. Berhenti. Nggak berani aku. Jadi setelah sukses menaklukkan kota dan juga nasional. Masa sukses? Sukses Mas. Kangen desa nggak? Kangen mas. Aku pengen ini hidup di Jakarta 2 minggu, di desa 2 minggu. Amin. Sebulan itu jadi gantian Jakarta desa gitu. Karena Pak E kan di desa atau Iya. sendiri. Aku Lekjo pengen juga. menemani Lekjo sudah meninggal. Lekjo. Meninggal juga ya. Heeh. Itu fiktif itu Lekjo. Kan nama aslinya Pak Cep. Pak Cep, Iya cuma punchline disuruh. Lekjo, Iya kan punchline-ku pas Suca. disuruh jadi kenyataan aneh juga itu. Iya. Gitu. Pengen hidup di sini 2 minggu, di sana 2 minggu seru. Karena kalau Pak E diajak ke Jakarta nggak bisa. Nggak bisa ya? Habitatnya kan di sana. Iya. Jadi memang di sana semua lah ya. Di sana nanti. Sawah,
Enak banget tuh kemarin aku lihat foto Habib Jafar juga di rumahmu tuh. Ya, gitu. Kerja di Jakarta, di desa nyantai gitu. Iya. Gitu. Jadi memang yin and yang banget ya. Ya, pengennya gitu. Warkop Adam Jawa. Adam Jaya. Adam Jaya. Ada di sana Surabaya. juga? Di Surabaya, masih di Surabaya. Warkop Adam Jaya. Ya, itu cuma buat teman-teman ngumpul aja. Kalau Rame teman-teman Mas. lumayan Mas. Kalau teman-teman mau ngonten di situ los bebas. Los ya. Stephen Wongso konten-kontennya itu Wah iya. di Adam Jaya, terus teman-teman Surabaya konten. Pacarnya dia konten kreator juga lagi ya. Ngeri Wongso. Ngeri, Wongso ya. Iya. Melesat Ya. Dulu juga mana-mana juga jalan kaki juga ya jalan Wongso. kaki, roadman tercepat ya. Iya. Gitu Mas Marcel. Mantap tuh emang Mantap. Stephen Wongso tuh. Ya. Sekarang konten kreatornya bagus banget lagi. Dia follower TikToknya udah 4 juta. Iya. Wongso Yudan. Wongso Yudan ya. Ngeri. Takdirnya berjuang. Takdirnya Wongso Yudan. Keretino viral. Iya parah kacau. Keren. Tapi berarti tidak ada niatan buat keluarga untuk tinggal di Jakarta berarti. Belum ada karena aku kan melihat kayak susah kalau di Jakarta kayak Pak nggak ada sih ya. Maksudnya kalau kerja mau ngapain Ya. terus bertemu dengan tetangga-tetangga kenalan lagi kan susah. Adaptasi lagi susah. Ya kalau di sana los mau ngapa-ngapain dan lebih terjangkau biaya hidupnya masa tua kok. Ya, Mau ke sawah terserah gitu. Yang penting nggak terlalu kayak dulu Mas. Sekarang sawah kadang ke sawah cuma nonton-nonton gitu. Oh seru ngeliat-ngeliat burung ya. Ya lihat sawah, lihat tanamannya toh. Iya. Kalau misal gagal panen juga nggak Nggak sedeg-degan dulu. Iya kalau dulu kan hidup mati kan. Dulu kan deg-degannya minta ampun. Hama kayak musuh banget ya. Iya, kalau ada angin topan kayak Ah, ditahan, nggak boleh. pengendali angin. Iya. Gitu. Iya. Nah, sekarang bodo amat mau dimakan tikus, ular, bodo amat. Gitu. Tikus ular gak peduli. Nggak peduli. Gak peduli. Asal anakku jangan dimakan industri. Nah, Iya. begitu Mas Marcel. Iya. Habis ini aku episode aku lagi. Mau nggak? Mau. Wah, kita bahas apa lagi nih berarti, Pak? Kamu tiba-tiba minta gitu, akhirnya juga bingung. Iya. Aduh. Diain aja gitu. Iyain. Itu emang harus gitu, industri harus gitu. Iya. Iya dulu. Iya dulu aja. Baru bingung. Oh, bahas apa yo? Berarti selama ini kamu di industri gitu. Iya dulu. Disuruh apapun siap dulu. Siap. Nggak tahu ngapain siap dulu. Siap. Siap. Stand up depan orang mabok siap. Stand up depan orang meninggal siap. Nggak pernah nolak. Gak. Yes man. Yes man. Karena aku cuman pengen ada satu pengalaman di hidupku aja. Biar ada cerita aja. Stand up depan orang kolam renang nih. Siap lagi. Pernah? Pernah. Mosok. Belum pansan udah nyelam dia. Setan banget itu orang. Iya, benar semua. Kamu kasih premis lagi masih berkutuk. Masih buluk gitu. Tiba-tiba keluar kok terus bilang kok nggak lucu ya lu di dalam setan. Kalau mau gue stand up di dalam bareng Aquaman sini. Gitu, keren. Apa keuntungan dan kerugian Yes Man? Kalau keuntungannya bos-bos seneng. Iya. Kerugiannya Banyak yang dikecewakan. Kok iso? Iya. Karena kan ada perjanjian yang dulu akhirnya karena gak enakan untuk nolak-nolak yang Iya. lain-lain. Akhirnya itu. repot diri sendiri. Harusnya ini ayo ke sini. Iya. Ayo sini siap. Ternyata bentrok. Semua bentrok. Tolol emang. Bodoh Mas. Gak boleh. Yes Man gak boleh. Gak boleh. Meninggal aku. Aku sekarang udah bisa jawab enggak pokoknya. Bisa. Gitu. Setelah bertahun-tahun. Dulu gak enak mau ngomong gak? Gak enakan. Jadi orang gak enakan, aduh parah kacau. Minjemin duit juga gak enakan kita kan. Jadi orang Mas Marcel boleh minjam 50 juta. Siap. Dulu gitu. Meskipun diri sendiri gak tahu gimana. Iya. Sekarang tolak. Paling besar Mas Marcel boleh minjam 250 juta. Siap. Kamu siap. Kamu yes man. Ternyata setelah kamu pikir-pikir itu benar apa salah? Gak balik. Kalau misalnya sekarang ada orang Mas Marcel minta pinjam duit dong 10 juta, dijawab apa? Kalau aku lebih ke apa tujuannya apa? Kalau penting banget aku kasih. Kalau enggak ya aku akan kasih yang menurutku ikhlas aja. Gak balik gak masalah. Gak balik gak masalah. Sejuta mungkin atau maksimal 4 juta lah gitu. Berarti udah ini tuh. Perlu ku ini terapkan. Ya kamu jangan gitu Mas. Ya. Karena kita ketika dapat duit dari orang yang miskinnya minta ampun nih. Ya. Dapat duit udah kayak ada sindrom untuk merangkul semua orang. Superhero syndrome. Iya. Kita merasa superhero. Ya. Superman aja
Dia menolong di satu kejadian doang di Amerika. Gak semua kejadian ada maling-maling di mana-mana Superman datang, enggak. Rematik tetap Mas. Hancur Mas. Bener sumpah. Nolong orang harus lihat-lihat dulu. Lihat-lihat dulu Mas. Itu caranya gimana? Karena sekarang aku juga merasakan yang kamu rasakan dulu. Nolaknya gimana? Nolaknya. Terus sekarang tuh kayak orang kalau minjem ke kita terus kayak ngeliatin postingan kita. Kemarin brand udah 3 nih di posting. Masa yang gak ada pinjaman dikit. Gitu Mas. Ya Allah. Iya, terus pura-pura minta red. Astagfirullah. Oh ini kalau fit begini segini harganya nih. Oh kalau ini segini nih gitu. Ya Allah. Belum aku merasa belum tapi belum. Ini tak pelajari. Pinjaman terbesar berapa? Hah? Satu orang. Enggak lupa ke Mas. Lupa sejatinya. Aku ingat 250 waktu itu. Berapa? 250. Sekarang masih ada sisa 150. Karena aku duitnya enggak sebanyak sampean. Jadi kalau mau minjemin orang itu juga aku juga masih bingung gitu. Kadang tak mohon maaf loh. Ya gitu, kasih 1 juta ada 1 juta kasih gitu. Meskipun minjemnya ratusan lah kalau nggak punya. Sebenarnya aku juga nggak banyak banget gitu. Tapi karena memang dulu tuh hidup 1 juta aja bisa buat 3 tahun ya. Maksudnya sekarang punya duit segini kayak kurang. Enggak, kayak lebih banget gitu kayak. Karena kan kita kan ikut stand up kan nggak bawa duit apa-apa ya. Ya. Belajar juga nggak bayar. Terus kombut juga nggak bayar gitu. Dan yang kita pelajarin ini benar-benar emas gitu. Jadi kayak menurut gua ya udahlah dari stand up balik ke stand up juga lah gitu. Kalau misalnya kamu ngasih berarti kami mikirnya yus kasih dulu aja dulu gitu ya. Kalau sekarang masih perhitungan ya karena ada keluarga. Bunga sih nggak ada tapi dibahas di open mic sih gitu. Barternya gitu. Dipinjemin tapi namanya disebut di materi. Oke. Ya. Berarti kalau begitu Nope, ini pertanyaan terakhir. Ya. Apa harapan lu selanjutnya? Harapannya adalah tetap konsisten berkarya melupakan segala ini bonus-bonusnya. Aku pengen kayak dulu lagi Mas. Pengen berkarya uang nomor sekian, populer nomor sekian, pokoknya berkarya-karyanya bagus. Pengen. Itu selama ini mungkin beberapa bulan ini hilang itu. Fokus kok duit gak masuk itu. Jiwanya hilang ya. Jiwanya hilang. Aku pengen balik menjadi orang dulu. Sama aku juga. Yang penting karyanya bagus, masalah rezeki atau populer urusan nanti. Itu bonus. Pendapat dengan suku kata yang aku utarakan. Kamu misalkan kalau aku kasih Yono misalkan. Baru pendapat kamu tentang Yono apa? 1 kalimat ya? Iya. Ya. Oke. Kamu jawab dengan cepat ya. Oke. Sawah. Hari tua. Orang tua. Segalanya. Sosial media. Apa itu? Warkop Padam Jaya. Livi Renata. Mantap. Bo Yulia Lorena. Menikah. Stand up komedi. Terbaik. Jawa. Asoy. TKI TKW. Mantul. Gitu ya. Nope. Itu jawabannya jempol. Kenapa kamu gak bisa menyebutkan diri kamu sendiri? Gak tahu, biar orang yang menyebutkan. Karena aku kan gak tahu Mas. Gak tahu. Buntu. Kepalaku kosong Mas. Kosong. Meledak kepalaku. Emak. Menangis. Sedih aku. Wes, itu ya. Terbaik pakai emakku. Nope Novian. Yo. Sang penghibur yang butuh dihibur. Wede. Keren. Respect. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton Men's Talk present by MS Glow for Men. Nope Novian.